Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Keraton Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BSA semuanya. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede atau sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya, timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dicapai Perjanjian Giyanti atau Parian Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama. Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono pertama memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hading Nagari Yogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono pertama memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Sri Sultan Hamengkubuwono dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta. Ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bandara Raden Mas atau PRM Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat IV melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Sedari kecil, BRM Sujono dikenal sangat cakap dalam olah keprajuritan. Beliau mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, beliau juga dikenal sangat taat beribadah, sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah, ketika paman beliau yang bernama Mangkubumi meninggal pada tanggal 27 November 1730, beliau lalu diangkat menjadi Pangeran Lurah, yaitu pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Setelah dewasa, beliau juga menyandang nama yang sama dengan pamannya.
BRM Sujono, kemudian lebih dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga tinggal di Pesanggerahan Ambar, Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756. Peristiwa ini ditandai dengan sangkalan Mamet, Dwi Naga Rasa Tunggal, dan Dwi Naga Rasawani. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut, utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengkubuwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo atau putra Hamengkubuwono pertama yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Wilayah kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Pakualam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto atau Kulon Progo bagian selatan. Daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Pakualam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX, segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap Republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta. Sempat terkatung-katung dalam beberapa tahun, status keistimewaan tersebut makin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan RI. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat desa semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat PSA semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat PSA, selalu sehat dan tetap semangat.